Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khonfidin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pekan ini kita dapat melanjutkan kembali meskipun mohon maaf telah terlupakan. Jadi ini tadi sempat terlupakan kalau Jumat ketiga. Tapi alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan sampai pada ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur, dan ingatlah, idz akhadna, ketika kami mengambil, mitsaqakum, pada janji-janji kalian, ahdukum, yaitu janji atau ikrar kalian, bil amali, dengan melakukan amal, bima fit Taurati, pada apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Waqad, dan sungguh, rafa'na, telah mengangkat si kami, fauqakum, di atas kamu, at-tura, pada tur atau pada tur Sina. Al-jabalu, maksudnya adalah bukit atau gunung Tursina. Iktala'na, kami mencabut, hu, pada gunung Tursina, min asliha, dari dasarnya atau dari akarnya, alaikum, atas kalian semua, lima abaitum, karena membangkangnya kalian semua, kubulaha, pada penerimaannya, pada penerimaan janji untuk melaksanakan kitab Taurat. Wa qulna, dan kami katakan atau kami berfirman, khudu, ambillah oleh kalian semua, ma, pada apa-apa, ataina, yang telah mendatangkan si kami, kum, pada kalian semua, biquwatin, dengan sungguh-sungguh, dengan kuat, ya. Bijiddin wajtihadin, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian semua, ma, pada apa-apa, fihi, yang ada di dalamnya, bil amali, dengan cara mengerjakan atau mengamalkan, fihi, dengannya, la'allakum, agar supaya kalian semua, tattaquna, bertakwa si kalian semua. An-naru, maksudnya terpelihara atau terjaga dari api neraka, awil ma'asi, atau dari perbuatan-perbuatan kedurhakaan atau kemaksiatan. Pada ayat yang sebelumnya, ya, ayat 62 kemarin, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi
orang-orang Nasrani, kemudian para Sabiin, siapapun dari kalangan mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, serta beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan mereka tidak akan tertimpa rasa takut ataupun kesedihan. Jadi mereka tidak akan ditimpa rasa kekhawatiran, tidak akan diliputi rasa takut, terutama kekhawatiran dan ketakutan di yaumil qiyamah kelak. Kemudian ayat 63 kembali tentang sikap orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, dan ingatlah oleh kalian semua, orang-orang Yahudi, ketika kami mengambil janji-janji kalian, mengambil ikrar kalian, di mana orang-orang Yahudi berikrar bahwa mereka akan mengerjakan atau melakukan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat. Akan tetapi ternyata janji mereka tinggallah janji semata. Mereka tidak menepati apa yang mereka ucapkan, dan ya seperti itulah orang Yahudi, terus mengingkari terhadap ucapan ataupun janji yang sudah mereka kemukakan ketika mereka meminta sesuatu kepada para nabinya agar diberikan hal-hal yang baik, diberikan kenikmatan dan yang lain sebagainya. Karena ingkar yang dilakukan mereka, kemudian Allah menyebutkan, kami akan angkat gunung Tursina di atas kalian hingga kami cabut sampai ke akar-akarnya untuk ditimpakan kepada kalian. Ketika mereka tidak mau menetapi atau melakukan apa yang sudah mereka ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah mengingatkan, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah oleh kalian semua apa yang telah kami datangkan kepada kalian dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Dan ingat apa yang ada di dalamnya. Mengingat di sini yang dimaksud bukan hanya sekedar mengingati, tapi juga mengamalkannya. Dengan mengamalkan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat, mereka nanti bisa terjaga dari siksa api neraka ataupun terjaga dari perbuatan-perbuatan kemaksiatannya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dengan bertakwa bisa menghindarkan diri mereka dari siksa api neraka, dan juga bisa menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan itu juga berlaku bagi setiap manusia, atau hari ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika benar-benar bertakwa. Takwa itu bisa menghindarkan pelakunya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sudah terhindar dan terjaga dari kemaksiatan itu, maka nanti di yaumil qiyamah akan dihindarkan dari siksa api neraka. Dan itu yang selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hari ini era umat Nabi Muhammad, sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat yang ke 119 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah menyeru kepada hambanya
dalam ayat ini ada 3 perintah berarti dari Allah ya, yang diseru orang yang beriman. Berarti manusia harus beriman yang pertama kali, karena iman menjadi syarat dan pintu gerbang bagi setiap manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk diterimanya setiap amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ya. Karena sesungguhnya sebaik apapun, sebanyak apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia tidak beriman menjadi tidak berfaedah, menjadi tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan tidak ada nilainya ya. Kalau di ayat yang lain, ketika ditimbang amal-amal mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk ya. Nyamuk saja kita nggak tahu sayapnya bagaimana bentuknya, tapi amal kebaikan yang dilakukan menjadi lebih berat sayap nyamuk tersebut. Jadi betul-betul tidak ada nilainya, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang itu beriman, sekecil apapun, seremeh apapun amal kebaikan yang dilakukannya tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuntutan setelah beriman adalah bertakwa, di mana makna takwa adalah mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu realisasi dari kalimat iman ya. Karena beriman tidak hanya ucapan lisan semata, tapi pembenaran hati, ucapan lisan, dan direalisasikan dengan amal perbuatan. Ini berkaitan, ya, tidak bisa ditinggalkan salah satunya saja ya. Hanya membenarkan dengan hati tidak bisa ya. Kemudian dibuktikan dengan amal tapi lisannya tidak, ini juga tidak bisa ya. Atau dibuktikan diucapkan dengan lisan tapi tidak ada pembuktian secara amal anggota badan, ini juga tidak dibenarkan. Maka keyakinan di dalam hati diucapkan oleh lisannya ya, diperkuat dengan lisannya dan direalisasikan dengan amal perbuatannya. Nah, itu ibarat niat ya, niat bagi orang-orang yang mengambil pendapat talafudun niat sebelum sholat, yaitu ya. Karena untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati ya, betul-betul memastikan bahwa dia akan sholat ya, tinggal sholatnya apa, sehingga dilafatkan niat tersebut ya. Selain takwa merupakan tuntutan iman ya, dan itu juga yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ya, ayat yang ke berapa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, ayat yang kedua dan yang ketiga ya. Jadi Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang mengaku beriman tetapi dia tidak mau beramal soleh. Maka Allah akan uji keimanan itu ya, sebagaimana orang-orang terdahulu juga akan diuji oleh Allah, telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya. Dan agar supaya iman serta takwa ini bisa terjaga dengan baik, perintah yang ketiga, wa kunu ma'as shadiqin, berkumpullah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi jujur itu tidak bisa sendirian. Nah, jujur itu jamaah, kumpulan orang. Kalau ada orang jujur dia hidup sendirian, nggak bakal dia bisa bertahan dengan kejujurannya. Hanyut. Kalau nggak percaya coba aja mempertahankan kejujuran, kemudian tinggal di tengah-tengah orang yang terbiasa berlaku curang. Lama-lama nanti akan ikut berbuat curang juga.
Oleh karena itu bersikap jujur dalam diri, kemudian tempatkan diri di tengah-tengah komunitas orang-orang yang jujur. Karena apa? Karena ada bermakna dua, wa kunu ma'as-shadiqin. Untuk memelihara kejujuran harus bersama orang-orang yang jujur. Untuk menjaga keimanan harus bersama orang-orang yang beriman. Tidak mungkin bisa menjaga keimanan, bisa menjaga kejujuran dengan baik kalau tinggal di komunitas yang buruk tadi. Kemudian kejujuran itu mesti dibuktikan, karena as-sidqu fil qaul wasidqu fil amal. Jadi kejujuran itu bukan hanya sekedar jujur dengan ucapan lisan, tapi juga jujur tuntutannya adalah dengan amal perbuatan. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang, apakah tetap bisa berlaku jujur? Karena makhluk manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian. Nah, ketika hidup bersama orang banyak ini mampu tidak untuk tetap bersikap jujur ketika bermuamalah? Nah, ketika berdagang, ketika bertetangga, ketika ya kalau sekarang ketika berpolitik, ya ini lagi era-era tuntutan untuk bersikap jujur. Ya. Ini perintah di dalam Islam, ya. Dan demikian juga Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya, alaikum bisidqi. Ya. Jadi wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya dengan jujur itu akan senantiasa membimbing kalian, menunjuki kalian pada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya hanya kebaikan saja yang bisa membimbing kalian untuk bisa masuk ke dalam jannah. Tidak ada ceritanya pelaku kemaksiatan masuk jannah, itu tidak ada. Ya. Jadi yang masuk ke dalam jannah itu adalah pelaku kebaikan. Dan kebaikan itu banyak sekali macamnya. Diawali dengan iman tadi. Ya, itu pintu gerbang kebaikan. Ya. Untuk membuka pintu kebaikan-kebaikan di belakangnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kebiasaannya orang Yahudi seperti itu, ya. Selalu mengingkari apa yang mereka ucapkan, apa yang telah mereka ikrarkan. Dan umat Islam dengan mengetahui kebiasaan dan tabiat orang-orang Yahudi, jangan sampai mengikuti keburukan-keburukan yang ada di dalam diri mereka. Kemudian tsumma tawallaitum. Lebih jelas lagi di dalam ayat yang berikutnya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan summa tawallaitum, kemudian tawallaitum, berpaling si kalian semua. A'radtum, ya, menyalahi, mengingkari si kalian semua, mim ba'di dzalika, setelah dari itu semua. Maksudnya al-misaku anit ta'ati. Maksudnya setelah mengucapkan ikrar, setelah mengucapkan janji, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berpaling atau mengingkari semua yang telah mereka ucapkan tadi. Falaula, kalau sekiranya bukan fadlullahi, karena fadilah dari Allah, karena kurnia atau keutamaan dari Allah alaikum atas kalian semua, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah lakum bagi kalian semua, bit taubati, dengan menerima taubat, au ta'khiril adabi, atau dengan mengakhirkan azab atau hukuman, lakuntum, benar-benar ada si kalian semua minal khasirina, dari kelompok orang-orang yang merugi, al-halikina, yaitu orang-orang yang binasa. Nah, jadi orang-orang Yahudi betul-betul berpaling, ya, setelah berikrar akan mengerjakan, akan menjalankan,
akan memenuhi apa yang ada di dalam kitab Taurat, ya, seketika mereka langsung menyalahi atau menyelisihi apa yang telah mereka ucapkan. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Tapi kenapa mereka ternyata tidak semuanya, sebagaimana umat Nabi Muhammad juga seperti itu. Jadi yang telah berbuat maksiat, yang telah menyalahi janji, mendurhakai Allah, tidak langsung diazab, tidak langsung diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dikarenakan adanya fadilah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah, bukan karena kurnia yang Allah berikan, ya, fadlun, keutamaan. Selain kurnia apa artinya? Ya, fadilah, keutamaan, ya, karunia. Ya, diartikan itu aja lah. Jadi, kalau bukan karena karunia yang Allah berikan serta rahmat yang Allah berikan, ya, karunia dan rahmat Allah berupa diterimanya taubat atau diakhirkannya pemberian azab atau hukuman. Kalau seandainya Allah tidak memberikan dua hal tersebut, lakuntum minal khasirin, kalian sungguh benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Kenapa merugi? Ya, seandainya umat Nabi Muhammad ini terutama, ya, dan itu sudah dimulai dari kaum bangsa Yahudi, ya. Kalau sebelum-sebelumnya umat para nabi terdahulu, ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menentang ajakan para nabi dan rasulnya, langsung diberikan hukuman seketika oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia atau ketika itu, sebagaimana kaum Samud, ya. Kemudian ada lagi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kaum Ad, semua diberi hukuman secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan ketika masih hidup di dunia. Bukan hanya dibinasakan, otomatis ketika mereka dibinasakan di dunia dan belum sempat taubat, maka nanti di akhirat mereka juga akan tetap mendapatkan azab. Makanya Allah mau memastikan lakuntum minal khasirin, sungguh kamu akan berada dalam golongan orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Di dunia belum sempat bertaubat, sudah diberikan azab, diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat azab itu masih berlangsung, masih berlanjut. Atas kedurhakaan, atas pembangkangan yang mereka lakukan. Tapi dengan adanya fadilah dan rahmatnya Allah, di mana Allah mengakhirkan hukuman, harapannya kesempatan yang diberikan oleh Allah bisa digunakan untuk bertaubat. Ya. Jadi hari ini maksiat sampai meninggalnya nggak ada hukuman apapun dari Allah. Ada dua kemungkinan, Allah berikan kesempatan untuk taubat, dan kalau mau bertaubat maka Allah akan terima taubatnya. Tapi kalau tidak juga mau bertaubat, Allah akhirkan azab dan nanti di akhirat akan diberikan hukuman yang jauh lebih berat. Dan itu yang disebut di dalam di dalam Islam dengan istidraj, ya, dalam hadis yang disebut dengan istidraj, di mana ketika seseorang berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segera memberikan hukumannya, tapi Allah justru memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terputus. Maka itu bisa menjadi, bagi setiap individu muslim, itu bisa menjadi bahan introspeksi atau muhasabah, ya. Saya ini banyak kesalahan, banyak maksiat, tapi nikmat datang terus, dagang lancar terus, apalagi setiap urusan mudah terus, apalagi nikmat tidak pernah putus, ya. Hati-hati. Bila kondisinya seperti itu,
maka hal itu yang masuk kategori istidraj. Sampai hari ini istidraj kalau mau membahasakan itu rada kesulitan saya. Apa bahasa Indonesia ini istidraj? Nek bahasa Jawa niku ngelulu. Wes ndang tek-entekno nek mangan. Ya kayak gitu loh. Diujo bahasa Jawa meneh, Pak. Bahasa Indonesia ini apa? Angel nih dipuas-puaskan itu bukan. Jadi kalau dipuas-puaskan kan nggak ada seolah nggak ada makna tersirat di belakangnya. Kalau diujo, dilulu itu kan ada istilahnya ada kalimat, ada sesuatu yang tersimpan di belakangnya. Ya. Yes, nggak ketemu bahasa Indonesia nih pokoknya. Angel. Nah, istidraj itu dilulu. Ya. Jadi ketika seseorang berbuat maksiat, berbuat pembangkangan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah justru semakin memberikan kemudahan dalam urusannya. Allah semakin memberikan limpahan rizkinya. Tidak pernah terputus. Sehingga ketika ada yang mengatakan, "Oh, aku tidak pernah sholat, loh, sugih rak karo-karo awakmu jengkang-jengking gak sugih-sugih." Jangan termakan dengan omongan yang seperti itu. Tapi justru balik dengan kalimat silakan puas-puaskan, ndang entek-entekno, ndang sampai umur pirang puluh tahun urupmu. Titenono sok ben ya gitu. Balik seperti itu, enggak usah berkecil hati, malah jangan-jangan oh iya ya mending aku ra salat menisan. Wah, ini repot kalau seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu enggak usah tergiur ya. Karena sesungguhnya mereka sedang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah berikan kesempatan yang panjang untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan itu. Syukur nanti di penghujung kehidupannya dia mau bertobat, dan sebesar apapun kesalahan dia, Allah akan terima taubatnya. Tapi kalau dia tidak bertaubat juga, maka Allah akan berikan atau Allah akan tunggu nanti di akhirat dengan azab yang berlipat-lipat. Sedangkan mereka yang dulu kesusahan di dunia, sedikit nikmatnya tapi dia tetap istiqomah di dalam beribadah, di dalam menjalankan ketaatan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah sebentar di dunia, tapi Allah tunggu dengan berbagai macam kenikmatan di akhirat. Nah, tapi kalau di dunia sudah susah, tidak taat juga, maka nanti di akhirat lebih susah lagi ya. Ini sudah jatuh ketiban tangga ya, seperti itu ya. Sebagaimana yang cerita di dalam sebuah hadis, ketika ada orang Yahudi datang kepada sahabat, wong Islam, mana katanya surga, dunia itu surga buat orang kafir, buat kami, dan penjara bagi kalian. Buktinya aku ning kene urip melarat, malah awakmu luwih sugih. Kemudian dijawab, sak melarat-melarate awakmu ning donya iki kuwi jek luwih penak timbangane besok ning akhirat. Sak sugih-sugih, sak nikmat-nikmate aku ning donya iki jek luwih nikmat besok ning akhirat. Kenapa bisa seperti itu? Ya, di sini kamu semelarat apapun, sesusah apapun, masih bisa merasakan nikmatnya air putih, masih bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan yang masih bisa ditelan dengan enak. Tapi ketika nanti di akhirat, karena kamu tidak punya iman, tempat kamu tidak ada sedikit pun kenikmatannya di dalam neraka, dan kalau sudah di neraka tidak ada kenyamanan sama sekali. Ya. Jadi jauh lebih sengsara lagi. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, ketika sudah dibukakan pintu-pintu kenikmatan di dunia, kenikmatan di dunia itu kalau Allah Allah mempunyai 100 nikmat. Satu nikmat itu diturunkan di dunia, 99-nya nanti diberikan di akhirat. Satu kenikmatan diturunkan di dunia, diperebutkan oleh manusia sejagat. Iku wis nungsang jungkir gak karo-karuan. Sodok kanan, sodok kiri, banting kanan, banting kiri, tipu kanan, tipu kiri. Apalagi hanya untuk memperebutkan satu nikmat, setetes nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini.
Sedangkan yang 99-nya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka enggak bisa dibayangkan kalau nanti sudah di jannah. Di dunia tidak punya tempat tinggal, tapi tetap istiqomah di dalam ketaatan dan ketundukannya kepada Allah. Nanti di jannah dibuatkan rumah yang dindingnya terbuat dari mutiara, lantainya tembus pandang, di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Bukan hanya satu jenis sungai, tapi 4 macam aliran sungai. Tinggal memilih mau dibuat mandi atau mau dibuat minum. Ya, ada khamr, yang nikmatnya khamr tidak sebagaimana khamr di dunia. Emang khamr di dunia rasanya kayak apa? Nek roh rasane berarti tahu ngombe iku jenenge. Nek ciri ini kan panas-panas piye ngono. Enek sing tau ngombe seprit. Enak tak seprit iku? Seprit iku lho ora enak, cek enak banyu putih. Kan panas toh kalau di tenggorokan itu. Ya. Jadi kenikmatan khamr di dunia tidak bisa mengalahkan atau tidak bisa disejajarkan dengan kenikmatan khamr nanti di akhirat. Maka bagi orang-orang yang beriman, sabar sebentar dengan keharaman khamr di dunia. Nanti di akhirat bukan hanya diperbolehkan minum, mandi khamr pun boleh. Ya. Dan juga bagi ibu-ibu yang pengen perawatan agar kulitnya halus dengan mandi susu, tahan sebentar karena suaminya tidak bisa membelikan kolam susu. Taat pada suami, nanti di jannah akan minum sungai yang dialiri dengan susu. Bahkan mandi berendam sehari 10 kali juga boleh. Ya. Kemudian juga ada madu, ya, dan air jernih, ya, air bening yang melebihi air terbening sedunia, ya. Air terjernih sedunia air Zam-Zam, yang paling jernih, yang paling sehat, yang paling segar dan paling segalanya itu air Zam-Zam. Yang kedua air apa? Air apa, Pak? Kalah kilo nek jarene wong Mojokerto sing dienggo berendam nek pas suronan itu loh. Air apa? Yang pancuran, berarti jenengan karo kabeh wis gak apa-apa. Iku soalnya tinggal ritual akhir suronan. Itulah yang ada di antara Mojokerto dengan ya di Mojosari lah, di Pacet ada di Pacet yang dulu zaman kerajaan Majapahit ataupun Singosari dibuat mandinya para raja. Air apa itu? Ada di situ. Itu katanya air nomor 2 setelah air Zam-Zam. Ya, nggak tahu, belum ada yang menguji. Yang pasti air Zam-Zam tidak ada yang mengalahkan. Kalau begitu bagi yang umroh, kalau kehabisan air Zam-Zam ambil aja di situ untuk minuman atau untuk jamuan tamu-tamunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya ini, ya, dan itu semuanya, ya, meliputi semua, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, tapi dulu umat para nabi-nabi terdahulu ketika mereka taat dan tunduk kepada apa yang diajak atau apa yang diperintah dan dilarang oleh para nabi dan rasulnya, mereka nanti di yaumil qiyamah atau di akhirat akan diberikan pahala yang terbaik, tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan dari orang-orang Yahudi, mereka mengingkari apa yang telah mereka ikrarkan di hadapan para nabinya.
dan mereka banyak yang ditangguhkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya, sehingga sampai hari ini orang Yahudi ataupun orang Nasrani masih ada. Ya, bangsa Yahudi, bangsa Nasrani masih ada, karena bangsa Yahudi, bangsa Nasrani tidak dibinasakan secara total oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia sebagaimana bangsa-bangsa sebelumnya. Kalau bangsa-bangsa sebelumnya sudah tidak ada, apalagi bangsa dari umatnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, sudah tidak ada. Ya, walaupun mungkin secara ya turun temurunnya masih ada, ya, kita ini kan turun temurun dari Nabi Adam alaihissalam, ya, ya, kalau habis semua ya nggak mungkin, ya. Walaqad alimtum walaqad, dan sungguh, ya, lam di sini adalah lam qasam atau sumpah, ya. Alimtum, jadi lam dan sungguh atau demi, sungguh, ya. Ini apa itu, sudah ada lam qasam, kemudian ada huruf takkid menguatkan. Jadi huruf sumpah itu untuk menguatkan ditambah dengan huruf penguat atau huruf takkid dalam tata bahasa Arab. Jadi kalimat ini betul-betul dikuatkan dengan dua penguat sekaligus, ya. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ya. Alimtum, mengetahui si kalian semua. Araftum, ya, tahu si kalian semua. Alladzina, pada orang-orang iktadau, yang melampaui batas, ya. Tajawazul haddi, jadi melanggar aturan-aturan, ya. Minkum, di antara kalian semua, fis sabti, pada hari Sabtu, ya. Bisoitis samaki, yaitu pelanggaran berupa menangkap ikan. Waqad nahaina, dan sungguh kami telah melarang, hum, pada mereka, anhu, dari menangkap ikan pada hari Sabtu. Wahum, adapun mereka yang melanggar larangan dari Allah ini, ahlu ailati, yaitu penduduk Ailah. Fakulna, kami katakan, lahum, pada mereka yang melanggar larangan dari Allah tadi, kunu, jadilah kalian semua, qiradatan, pada kera, ya. Khasiina, yang hina, mub'adina, nah, yang dikucilkan atau dijauhkan, diasingkan, ya. Fakanu, maka ada si mereka, pada kondisi itu, wa halaku, dan binasalah mereka, ba'da salasati ayyamin, setelah 3 hari. Ini Allah kemudian mengingatkan kepada bangsa Yahudi di zaman Rasulullah SAW agar mereka mau mengambil pelajaran bapak moyangnya. Maksudnya agar tidak melanggar juga ikrar mereka untuk beriman kepada Taurat. Setelah Al-Quran datang, berarti beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran. Salah satunya adalah mereka yang melanggar larangan Allah untuk tidak mencari ikan di hari Sabtu. Nah, ini yang suka ngakal-ngakali syariat, hati-hati. Nah, sedikit saya lanjutkan, ya. Karena apa? Karena bangsa Ailah ini, jadi salah satu suku dari orang Yahudi, mereka ngakali larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ikan di hari Sabtu. Nah, kenapa hari Sabtu? Karena hari Sabtu itu kebetulan ikannya munggut. Jadi umpama wong memet ana munggut iwak. Ngerti munggut nggih? Tahu kan? Jadi iwake ku mudal, metune iwak iku dinane Sabtu tok. Akhirnya mereka membuat cara biar kita tidak dikatakan mengambil atau mencari ikan di hari Sabtu, maka Jumat sore perangkapnya dipasang. Pasang jaring, pasang telik, pasang apa meneh. Pokoknya berbagai macam perangkap untuk bisa menangkap ikan dipasang di Jumat sore.
terus Ahad pagi, Minggu pagi diambil, otomatis hari Sabtu penuh tidak ngambil ikan sama sekali. Itu versinya mereka. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal seperti itu tetap dikategorikan mencari ikan di hari Sabtu dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sebuah syariat itu sudah paten, jangan diakal-akali, agar supaya bisa lolos dari larangan itu atau dari peraturan syariat itu. Allah tidak suka hal yang seperti itu, ya. Maka hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bangsa Ailah, mereka di sabdo jadi kerah. Apa bahasanya di sabdo? Jadi diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjadi kerah. Kerah bukan seluruh tubuhnya, bukan, tapi hanya bagian wajahnya saja. Dan setelah diberi hukuman dengan berubah menjadi kera, mereka diasingkan dan hidup mereka hanya berjalan 3 hari. Setelah itu mereka mati semua, bangsa Ailah itu. Itu hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada salah satu bangsa Yahudi yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak diadab secara keseluruhannya, sehingga masih ada sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini umat Nabi Muhammad atau kita sebagai umat Islam mengambil ibrah dan pelajaran bahwa syariat yang sudah ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala jangan diakal-akali. Ya, kalau belum pasti, ya itu masih membutuhkan, kalau bahasa syariat adalah istihad, dan di situ menjadi ruang bagi orang-orang yang punya kapasitas di dalamnya untuk beristihad. Ya seperti ketetapan jamak qashar, caranya gimana, ukurannya berapa, lah itu masuk ranah istihad. Nah, contohnya seperti itu. Kita sampai pada ayat yang ke-65. InsyaAllah kita sambung ayat ke-66 pada kesempatan berikutnya. Ini terakhir tapi ya, kan bulan besok kita sudah masuk bulan Ramadan. Kita masuk di kajian Ramadan InsyaAllah ya. Untuk kajian tafsirnya InsyaAllah kita sambung pada Ramadan atau pada Syawal nanti insyaallah. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan memberkahi umur kita hingga tetap bisa bertafaqquh fiddin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa astaghfiru minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.